meluangkan waktu, meluangkan segalanya. Oke. Ini tujuannya apa sih, Mah? Tujuan apa nih? Tujuan datang ke ini mendukung Niki. Oh iya, ngelihat proses hukum. Oke. Ngelihat proses hukum. Oke, mendukung Niki berarti ya. Iya, pengen tahu aja kayak gimana sih dari yang eksepsi kemarin kan. Iya. Kami udah ngeluarin beberapa surprise tuh. Betul. Barang yang ternyata bukan milik pribadi, pertama punya perseroan terbatas. Betul. Terus kedua juga ada apa namanya pasal yang harusnya itu merupakan delik aduan, jadi nggak bisa dirubah-rubah dan BAP-nya masih tetap sama di 368. Kalau jadi 369 kan harusnya nggak ditahan, seperti itu. Yang kayak gitu-gitu itu kan buat pelajaran kita semua untuk mendalami hukum, biarpun kita bukan sekolah hukum, ya kan. Jadi pada saat kita siapa tahu teman kita, saudara kita, atau kita sendiri menghadapi hal yang sama, kita nggak terlalu naif gitu loh. Kita bisa paham sedikit demi sedikit lah dari kasus Niki. Jadi dengan kasus Niki ini emang kita jadi paham ya. Jadi paham kan, betul, ya, mau nggak mau jadi belajar. P21 betul. P19, P21, pasal 368 jadi 369, delik aduan itu apa? Tadinya mana ada yang tahu? Nggak cuma itu, bahkan dari sebelumnya yaitu mengenai apakah itu overclaim dan overprice dari produk. Itu semua dari Niki, dari kasus Niki. So kita pelajari dan kita dapat manfaatnya kan. Makanya orang mau bilang dia, "Oh, kenapa lu bela? Iya, kita harus bela lah." Oke. Ya aku jangan ngomong. Jadi masalah pokok permasalahannya ini kan adalah overclaim. Betul. Ya, selama ini kan kita jadi bingung dengan pemerasan, dengan TPPU, overclaimnya ini hilang. Overclaimnya hilang. Ini padahal ini yang harus di highlight loh. Yes, ini akar permasalahan, Mam. Ini ada akar permasalahan, ada overclaim. Kenapa overclaim hilang? Hanya pemerasan, TPPU, malah TPPU ya. Oke, itu kalau kita nggak bersuara, juga orang kegiring. Kok apa itu? Kok apa itu? Oh, di open aja ininya. Oh, kamu lagi ada telepon sayang. Iya, ada yang telepon. Ada yang telepon. Ada telepon, guys. Lanjut. Jadi dimaksud gue apa tadi ya? Oh ya. Iya, overclaimnya itu jadi hilang. Gini guys. Oke. Overclaim itu jadi hilang gara-gara ada TPPU sama pemerasan itu ya kan? Yes. Nah, menurut Emma itu pasal dari overclaim itu malah nggak ada di persidangan ini gitu loh. Ya, karena kayaknya mereka hanya mau menanggapi pelapor. Kan pelapor, ya kan, justru di perdata, karena ini pidana nggak ditanggapi lah masalah overclaim. Makanya kita ada sidang perdata kan. Nah, sidang perdata inilah yang akan bisa mengupas tentang si produk. Harusnya sih kayak dikulik jadinya. Iya dong, karena kan mengenai one prestasi nih, apa ininya unsurnya dan yang dijadikan objeknya di situ adalah si skincare. Nah, di pidana nih kayak skincare-nya sendiri nggak mau difokusin, betul. Padahal masalah uang itu kenapa ada uang, karena ada overclaim. Ada overclaim. Yang kita duga makanya dia ngasih duit kan itu akarnya. Oleh karena itu Bang Fahmi di eksepsinya mengutarakan ya kan? Langsung dibuka ini tuh ada barang yang bukan punya. Berarti kan ditarik tuh fokusnya ke si barang yang dijadikan permasalahan nih. Nah, itu bagus tuh. Itu barang itu memang harus kita dalami, apa sih itu barang? Kenapa kok seperti kayak nggak mau mendalami barang itu? Betul. Ada apa? Ada apa? Padahal kan karena ada barang yang diduganya itu memang benar-benar overclaim dan segala macam, bisa tinggal di pembuktian nanti di pengadilan kita semua bisa lihat buktinya. Baru ada pemberian uang karena nggak mau di review jelek. Betul, kan gitu betul. Asalnya itu. Jadi asal muasal persoalannya tetap ya, asal muasalnya adalah barang overclaim, karena itu betul. Jadi ketakutan overclaim itu sebenarnya kan, makanya ada diduga uang tutup mulut, ada diduga uang bungkam, ada diduga itu yang ketakutan gitu kan. Nah, itu yang tidak dilidikin di pidana ini. Kok kenapa nggak ada sih? Kenapa kejar uang? Pokok persoalannya, Pak, sama kayak gini, maling. Masuk rumah. Alasannya apa motifnya? Motifnya aku maling, tapi yang gua ambil adalah TV sama uang. Nah, masalahnya uang ini. Uang ini. Kalau waktu gua masuk ke situ nggak
apa. Nah, iya kan? Itu. Dan juga itu masyarakat pengen tahu. Betul. Nah, gampang aja ya. Ya karena itu kan ada apa? Dampaknya langsung ke konsumen. Betul. Soalnya barang yang dipermasalahkan di sini adalah barang yang dijual ke masyarakat. Betul. Pasti pengen tahu Kenapa dong. ada uang 4 miliar itu? Karena asal muasalnya ada Si barang. Nah, kemana si barang? Ah, itu dia. Barang bikin repot juga ya. Oh, di atas Nah, sini. iya Di benar atas Pak. sini, Benar di atas gimana sini. benar? Iya kan Pak? Atas sini nih di dan abang nih. Aku juga jadi. Benar teman-teman. Iya enggak? Benar enggak? Oh iya bener nggak kok bang? Belakang nggak Bu, saya? Gak apa, bisa. Oh, bang sini deh bang. Ya. Bang. Nih ada pakar hukum juga nih bang. Bang Raimu. Itu bang bener ya bang. Sama kayak gini loh bang. Biar nggak capek kali ya. Kesian Kamera capek. belakang aja. Pegel loh dia. Kamera belakang. Ya biar nggak capek nih bang. Oke, Bang Janudin. Bang Janudin ini adalah Janudin. seorang lawyer handal yang tadi kita udah wawancara lagi karena ada Emas, karena nyambungin. Bang gini loh bang, kan asal muasalnya itu adalah sama kayak kita mau maling ke rumah orang. Udah kita dapat duit, habis itu diperkarakan duitnya. Kenapa nggak diperkarakan gue masuk malingnya? Ya. Sama dengan kayak gini. Logikanya gitu Ya, ya. betul. Makanya kenapa bang? Kenapa duitnya dikejar? Lah gue malingnya kok diam aja gue? Padahal gue mau maling itu, mau masuk itu karena mau ngambil duit. Kenapa dipasarkan duitnya? Jadi persoalan ini sebenarnya sebelum dilaporkan itu yang ngasih uang juga dia tahu gitu loh. Nah. Jadi ada unsur jebakannya Betul. gitu loh. Halo, Bahwa itu setelah gimana ini pastinya itu kan sudah ada juga dalam benaknya ya sebelum memberikan sesuatu itu dia tahu gitu loh. Betul. Gitu. Jadi makanya kalau kita lihat ada pengakuan bahwa dia dijebak, it makes sense. Make sense secara logika juga merasa dijebak lah dengan cara-caranya yang sangat baik, halus, sampai ketawa ketiwi juga, menawarkan lagi pembayaran berikutnya, tolong ingatin ya, kan ada semua rekamannya tuh, kita juga mau denger loh rekaman Iya, itu. kira-kira rekaman itu kapan didengarkan bang? Bang, kalau misalnya Ya. dari proses pengadilan kayak gini berapa lama sih sampai kita bisa? Sebenarnya menurut undang-undang bahwa sesuatu yang dijadikan bukti didapat dengan secara melawan hukum ataukah itu tidak istilahnya tidak legal itu tidak bisa dijadikan bukti. Kan merekamnya itu kan bisa dikatakan illegal access. Yes. Belum tentu juga itu dihadirkan dalam Ya, persidangan. benar Apalagi banget. Sebenarnya harusnya nggak diterima dari awal dong, Bang. Oh ya, makanya saya bilang saya teriak-teriak sejak awal terkait pasal 368 pemerasan dengan kekerasan gitu. Nah sekarang ya timbulnya pasal itu nggak ada diganti 369 itu jadi udah makin bikin bingung. Nah, Ya kan? 368 itu ancaman 9 tahun, 369 itu cuma 4 tahun. 4 tahun. Jadi logikanya harusnya kalau memang dari awal 369 ya tidak buru-buru juga nih. karena 4 tahun itu tidak harus ditahan kan bang? Betul. Bisa kecuali ancaman di atas 5 tahun atau 9 tahun baru ditahan. Nah kan berdasarkan 368 itu ya bang? Berdasarkan 368 makanya ditahan. Nah ini ditahannya udah lebih lagi bulannya udah. Ternyata sampai pengadilan pun cuma 369 4 tahun. Makanya itu berkas bolak-balik kan. Udah kayak fotokopi Iya. ya bang? Supaya Pindah kan dari tempatnya Kapolda, Polda terus ke rutan. Iya, bolak-balik, jaksa. bolak-balik. Nah ini lagi nih bang, dengan kasus yang marah-marah ini mah, Ah. bendera-bendera cuma gue gak kenceng loh. Oh gue kenceng itu. Mengenai itu bendera itu apa sih? Gua kenceng kalau bendera ya, guys. Oke. Itu undang-undang PORNOE aksi kan ya? Enggak, grafi dan aksi. Oke. Karena dia yang membuat, dia juga yang meng-up, berarti dia menyebarkan karena secara di sosial media bisa diakses oleh siapapun, bisa di-download oleh siapapun, dia tidak membuat private. Enggak kan? Bisa vulgar ya akunnya. Dibuka total buat siapapun bisa mendownload, bisa menyimpan, bisa melihat, dan dia juga sudah ada yang menurut aku kenapa gue bilang ini ada pasal penghinaan terhadap atribut negara seperti bendera,
lagu kebangsaan kita. Enggak, maksudnya di pasal. Oh, iya. Di pasalnya itu termasuk, bener nggak? Saya sih. Nah, pokoknya bendera dulu itu bendera. Aku simpan. Kalau yang gunung atas gunung bawah ya, kalau yang pakai bendera apanya? Ngeri banget. Nah itu benarnya apa tuh bang? Ngeri banget loh bang itu. Dan itu masih agak 2012. Jadi kalau tulis itu tulisannya masih bagus, tulisan 2012 masih bisa dipahami. Nggak ngalur ngidul nih tulisan. Enggak ngalur ngidul. Masih bisa dipahami bahasa. Berarti diduga ODGJ nggak dong? Gak tahu ya kalau 2012, makanya itu kan harus kalau mau ya diproses dan ditutup lah. Digital ya. Ya ada digitalnya di. Oke. Itu kena pasal berapa tuh bang? Ada bendera atribut negara tuh bang? Iya tuh gimana tuh? Di bawah ke yang nggak agak. Makanya yang ada di media sosial itu ya harus dipilah-pilah gitu. Seperti itu ya. Karena kalau saya lihat barusan di medsos ini yang duduk di atas bendera ini kan makanya ini yang makanya saya bilang ada bahasa Bang, nengok sini dong, nengok nih. coba. Bendera dikantangin, Itu. dilap-lap, pakai buat ngelap gitu. meo-meonya. Nah ini yang paling penting adalah yang perlu dilakukan adalah akunnya. Akunnya. Nanti di sana baru ditelusuri. Harus segera sebelum dihapus. Nah, Iya, usut. ya, jadi netizen pada takut bang sebelum dilaporin mau disomasi gimana nih bang? Seluruh Indonesia akan disomasi. Karena katanya mau disomasi. Tapi maaf, aku melihat aja. Somasi aja nggak apa-apa. Ya, ditunggu aja somasinya, kita tunggu. Satu Sabang sampai Merauke, penuh penjara. Ya Allah. Jadi itu mereka ya. Iya, gimana mau kasih makannya itu? Aduh, harusnya sebelum mensomasi orang hampir seluruh rakyat Indonesia, coba ditutup dulu deh. Gua kaget tuh. Kaget kan ya? Diduduk. Gimana nggak ngamuk ngeliatnya? Itu ngeri ya, itu pelakunya ada yang menduduki bendera itu, apa itu diedit orang? Nggak tahu. ada banyak. Nah, Dengan berbagai Kalau pasal. gitu harus membutuhkan ahli-ahli ini nih, kayak semacam Roy Suryo untuk melihat ini edit kan apa enggak gitu kali ya. Asli. Real. Asli ada banyak. Real. Itu nggak perlu pakai edit lagi saya. Real. Itu nggak perlu pakai edit lagi. Tenang, aku lacak itu. Karena kalau kayak juga nggak mungkin kayak gitu juga kalau AI ya. Nggak ada itu tahun 2012 saya. Iya. Kasih kamera 2012 ya masih jadul. Belum ada itu masih pakai BBM tuh. dan masih banyak banget. Masih Masih banyak ada gambar-gambar kayak dan banyak banget gambarnya nggak cuma satu. Kenapa dibiarkan dari 2012 ini loh? Ya Allah. Jadi Namanya aib loh. orang hujan saya. Jadi nah itu bang, maksud aku gini loh bang, kita sendiri punya masalah, ngapain sih masalahin orang kan jadi terbuka semua nih aib. Malah Nah, lebih parah lagi nih. Ini lebih parah loh. Atribut negara didudukin, dikangkangin, dibersih-bersih pakai Dibuat ngelap-ngelap, iya. dilap-lap dengan miu-miu lu. Itu penghinaan terhadap simbol negara. sama. Ember. Tapi yang paling penting adalah akunnya dilaporkan. Hari ini pembacaan aja guys. JPU. Nanti JPU yang pakai masker itu bakal ngebacain tanggapannya tentang dari yang kemarin nih kita keberatan. Nah, kita kan pengen tahu dong masalah barang yang bukan milik pribadinya DRG, terus apa tujuannya nih kita bukan mau menjelek-jelekan langsung, tetapi memang mereview barangnya sesuai apa yang kondisi dari si barang tersebut. Nah itu kan yang akan ditanggapi kan, perubahan pasal dari pemerasan menjadi pasal pencemaran itu seperti apa, nggak sesuai dengan delik aduan, apakah yang ganjil ini bisa diterima gitu loh oleh hakim yang mulia gitu. Karena kan aneh kan guys, ada perubahan yang seharusnya nggak bisa, kenapa jadi bisa, kenapa ditahan, kalau memang pasalnya 39 kenapa ditahan berbulan-bulan kan gitu, itu yang kita mau tahu ya. Jadi pantengin terus, tolong. Belum mulai. Dokter Grey. Nyala cantiknya aku. Iya.
Kalau sampai pada pemanggilan saksi ya mau nggak mau dia datang karena kan dia saksi, dia kan yang pelapor. Tapi yang kita bingung itu barang itu kan bukan punya dia. Kok dia bisa ngelaporin gitu loh? Barang yang bukan punya dia itu gimana ceritanya? Ya kan, emang dia punya hak buat ngelapor. Dia punya hak untuk jadi saksi. Tapi yang melapor tuh harus yang punya barangnya. Yang mana itu barang kan dari perseroan terbatas PT apa tuh, dan yang punya katanya suaminya ya, diduga itu suaminya gitu. Kalian tahu sendiri dia dengan satu wajar. Aku nggak ngeliat ada Doktif, kayaknya Doktif lagi ada ini ya, apa namanya, dari kemarin kan ikut yang 77 itu loh di TikTok 77. Kalau jadi gini, kalau sampai eksepsinya ternyata ditolak, baru tuh dipanggil semua, termasuk mungkin Doktif juga sebagai saksi, Dokter Oki, ada si Dokter Rezanya sendiri. Aku belum ngelihat RG, belum lihat. Udah kalian lihat aja, ntar kalian lihat aja. Misi Bu ya, tentang buat dulu ya, jangan. Bentar lagi mulainya guys. Bentar lagi mulai. Harusnya itu BPOM Udah datang di belakang sama Mail. jadi Sepi lipstick lagi ya. Nanti aja jualannya. Sekarang khusus fokus sama pengadilan aja, oke? Nanti kita lihat Niki ya. Balik bambu. Bening dong, bening sayang. Bening. Baru 3 kali gua di bening. Udah begini. Cantik guys. Asli cantik banget. Halo. Cantik kali. Justice for Nikita Mirzani. Asik. balik bambu. Balik bambu. Ami nggak bersalah. Kalau Ami nggak bersalah kita jangan takut. Kita suarakan. Menyala kalau cinta. Menyala Ami Nikita. Serang RG. Aku nggak ngomong ya. Aku nggak ngomong. Kita hanya membela Ami. Iya, Bang. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, Pak. Novel, yes, Iya Pak. Ini Dokter Oki guys. Lihat aslinya ya Allah, tabarakallah, mukanya ganteng banget. Iya Bapak. Iya, Bapakku. Ya tahu lah, benar-benar salah. Mamski, nungguin depan pintu. Mamski. Biar dapat terdepan. Jadi kuncen di situ. Amin. Kita doa bareng-bareng ya guys. Semoga JPU punya mata hati yang terbuka ya guys. Semoga nggak jadi trio macan lagi ya, maskernya dibuka. Iya, benar. Bukan mata kaki. Bukan. Hari ini kan tanggapan dari JPU. Gimana kalau Cinta? Tanggapannya hari ini Kak? Tanggapannya hari ini, semoga ada titik terangnya. Amin ya Allah, amin. Aku sebenarnya sedih banget. Rakyat biasa, tapi saya yakin. Iya, semua Kak. Pasti Ami pasti sangat sedih banget. Bahkan bukan Ami aja, semua orang yang di negara ini. Ibu mana sih Iya benar. yang ampun yang bisa nggak bisa berkata apa. Intinya pokoknya kita support Ami ya, bebaskan Ami ya. Pokoknya tegakkan keadilan dan kebenaran. Betul Kak, betul Aku Kak. takut salah-salah ngomong sayang, jadi aku harus rem. Iya benar Kak.
Ya kan Mamski, Sama siapa? Makasih ya kak. Saya masih sakit, masih lemes kayak gitu. Nama anak kecil ya, kayak gitu. Anak kecil kan kadang juga susah memberitahu dia sakitnya gimana, keluhannya apa, tahu-taunya cuma rewel aja, ditanya nangis kayak gitu. Susah sih kalau anak kecil ya. Beda kita kalau udah dewasa tahu ini sakit di sini, sakitnya levelnya kayak gini, gitu. Susah ditanya. Sempat nyariin abinya nggak sih dok? Karena kan kalau biasa kalau sakit ya. Pasti. Seperti apa nih, mungkin dia kan sedih banget nih kayaknya pas sakit itu aminya nggak ada kan. Iya lah pasti. Udah. Dokter Rocky, Ya. berarti tetap memberi semangat pada diri kita ya untuk hari ini dan setiap minggu akan datang selalu. Sampai untuk ini pembaca.